Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Sonia Zaro dengan NPM 2140704078 akan memaparkan materi yaitu adaptasi psikologis pada masa nifas. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu perubahan psikologis ibu masa nifas, fase-fase yang dialami ibu masa nifas, postpartum baby blues, depresi postpartum, respon antara ibu dan bayi setelah persalinan, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama yaitu adaptasi psikologis ibu masa nifas. Perubahan psikologi sebenarnya sudah terjadi pada saat kehamilan. Menjelang persalinan, perasaan senang dan cemas bercampur menjadi satu. Perasaan senang timbul karena akan berubah peran menjadi seorang ibu dan segera bertemu dengan bayi yang telah lama dinanti-nantikan. Timbulnya perasaan cemas karena khawatir terhadap calon bayi yang akan dilahirkan. Apakah bayi akan lahir sempurna atau tidak? Minggu-minggu pertama masa nifas merupakan masa rentan bagi seorang ibu. Pada saat yang sama, ibu baru yaitu ibu primipara mungkin frustasi karena merasa tidak kompeten dalam merawat bayi dan tidak mampu mengontrol situasi. Semua wanita akan mengalami perubahan ini. Namun, penanganan atau mekanisme coping yang dilakukan dari setiap wanita untuk mengatasinya pasti akan berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh pola asuh dalam keluarga, di mana wanita tersebut dibesarkan oleh lingkungan, adat istiadat setempat, suku bangsa, pendidikan, serta pengalaman yang didapat. Perubahan peran dari wanita biasa itu menjadi seorang ibu memerlukan adaptasi sehingga ibu dapat melakukan perannya dengan baik. Perubahan hormonal yang sangat cepat juga ikut setelah proses melahirkan, mempengaruhi keadaan emosi dan proses adaptasi ibu pada masa nifas. Kita masuk fase-fase yang dialami ibu masa nifas. Yang pertama ada fase tucking in. Fase tucking in merupakan fase ketergantungan yang berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Pada masa ini, ibu terfokus pada dirinya sendiri sehingga cenderung pasif terhadap lingkungannya. Ketidaknyamanan yang dialami ibu lebih disebabkan karena proses persalinan yang baru saja dilaluinya. Rasa mules, nyeri pada jalan lahir, kurang tidur atau kelelahan merupakan hal yang sering dikeluhkan ibu. Pada fase ini juga kebutuhan istirahat, asupan nutrisi, dan komunikasi yang baik itu harus didapat terpenuhi. Bila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, ibu dapat mengalami gangguan psikologis berupa kekecewaan pada bayinya, ketidaknyamanan sebagai akibat perubahan fisik yang dialami, rasa bersalah karena belum bisa menyusui bayinya, dan kritikan suami atau keluarga tentang perawatan bayinya. Yang kedua ada fase tucking hold. Fase tucking hold merupakan fase yang berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Fase ini ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawab dalam perawatan bayinya. Perasaan ibu lebih sensitif sehingga mudah tersinggung. Pada fase ini juga hal yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik, dukungan dan pemberian penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang perawatan diri dan bayinya. Pada fase ini juga penuhi kebutuhan ibu tentang cara perawatan bayi, cara menyusui yang baik, cara perawatan luka jalan lahir, mobilisasi postpartum, senam nifas, nutrisi, istirahat, kebersihan diri atau personal hygiene-nya, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu fase letting go. Fase letting go merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya seorang ibu. Fase ini berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Fase ini ibu sudah mulai dapat menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya dan siap menjadi pelindung bagi bayinya. Perawatan ibu terhadap diri dan bayinya semakin meningkat. Rasa percaya diri ibu akan peran barunya mulai tumbuh, lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan bayinya. Dukungan suami dan keluarga dapat membantu ibu untuk lebih meningkatkan rasa percaya diri dalam merawat bayinya. Kebutuhan akan istirahat dengan nutrisi yang baik, yang cukup masih sangat diperlukan ibu untuk menjaga kondisi fisiknya. Yang selanjutnya ada postpartum blues.
Baby blues. Postpartum blues merupakan perasaan sedih yang dialami oleh seorang ibu berkaitan dengan bayinya. Biasanya muncul sekitar 2 hari sampai 2 minggu sejak kelahiran bayi. Keadaan ini disebabkan oleh perubahan perasaan yang dialami ibu saat hamil, sehingga sulit menerima kehadiran bayinya. Perubahan perasaan ini merupakan respon alami terhadap rasa lelah yang dirasakan. Selain itu juga karena perubahan fisik dan emosional selama beberapa bulan kehamilan. Perubahan hormon yang sangat cepat antara kehamilan dan setelah proses persalinan sangat berpengaruh dalam hal bagaimana ibu bereaksi terhadap situasi yang berbeda. Setelah melahirkan dan terlepasnya plasenta dari dinding rahim, tubuh ibu mengalami perubahan besar dan alam dari dalam. Jumlah hormon sehingga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Di samping perubahan fisik, hadirnya seorang bayi dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan ibu, dalam hubungannya dengan suami, orang tua, maupun anggota keluarga lain. Perubahan ini akan kembali secara perlahan setelah ibu menyesuaikan diri dengan peran barunya dan akan hilang dengan sendirinya sekitar 10-14 hari setelah melahirkan. Ibu yang mengalami baby blues akan mengalami perubahan perasaan, menangis, cemas, kesepian, khawatir yang berlebihan mengenai sang bayi, penurunan gairah seks, dan kurang percaya diri terhadap kemampuan menjadi seorang ibu. Yang selanjutnya ada depresi postpartum. Kesedihan atau kemurungan yang dialami ibu pada masa nifas merupakan hal yang normal. Keadaan ini disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam tubuh seorang wanita selama kehamilan dan setelah bayi lahir. Seorang ibu primipara lebih beresiko mengalami kesedihan atau kemurungan postpartum karena ia belum mempunyai pengalaman dalam merawat dan menyusui bayinya. Kesedihan atau kemurungan yang terjadi pada awal masa nifas merupakan hal yang umum dan akan hilang sendiri dalam 2 minggu sesudah melahirkan setelah ibu melewati proses adaptasi. Respon antara ibu dan bayi setelah persalinan perlu adanya touch, sentuhan, yaitu eye kontak, maksudnya kontak mata, odor, bau badan, body warmth, kehangatan tubuh, voice, suara, entertainment, gaya bahasa, dan yang terakhir bioritmik, irama kehidupan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Masa nifas adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. Dalam menjalani masa nifas, maksudnya puerperium, ibu akan mengalami fase taking in, taking hold, and letting go. Dalam melalui fase-fase tersebut, ibu nifas memerlukan asuhan dari seorang bidan agar masa nifasnya berjalan dengan lancar. Peran bidan sangat mempengaruhi masa nifas ibu dalam mencegah maupun mengatasi gangguan psikologi terutama pada ibu yang baru pertama kali melahirkan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.